pengorbanan Yesus begitu mahal untuk saudara. Digambarkan di dalam Alkitab, darahnya begitu mahal. Oleh karena itu, saya mau saudara mengucapkan ini, sekali Yesus, tetap Yesus. Semua mengucapkan ini, 1, 2, 3. Tengok teman saudara dan mengatakan, jangan pernah berkhianat. Amin. Saudara kurang yakin ya? Coba sekarang tengok lagi, sedikit dipelototin matanya, dibilang jangan pernah murtad. Bilang, sekali Yesus, tetap Yesus. Wah, saya waktu baru bertobat dulu ada lagu kesukaan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Terus tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Saya mau mengatakan ini, mungkin saudara bisa menyanyikan, tetap ku ikut walau dikhianati, ya kan? Tetap ku ikut walau ditinggalkan. Tetap ku ikut walau semua akses diambil. Tetap ku ikut walaupun kau kehilangan rasa nyaman. Tetap ku ikut apapun yang terjadi. Amin. Saya mau mengajak saudara kembali ke kalimat terakhir, kebenaran yang ketiga. Sebetulnya ada 7 saudara, tapi karena waktu nanti saya menjelaskan di hari-hari yang lain. Kalimat terakhir ini yang saya yakin saudara akan menjadi kalimat yang saudara harusnya ingat kemanapun saudara pergi. Ada sebuah kalimat yang mengatakan sudah selesai. Ingat baik-baik. Yesus mengucapkan kalimat sudah selesai. Dan saudara masih ingat artinya? Sudah selesai. Tetelestai. Di dalam bahasa Yunani hanya satu kalimat. Tetelestai. Orang pikir itu kalimat kekalahan. Orang pikir itu kalimat frustasi, terutama para algojo, tentara Romawi yang ada di samping, yang baru saja selesai mengadakan penyalipan 6 jam, saudara-saudara. Saya yakin yang mencambuk, yang barangkali ikut menyalipkan sudah kecapean. Dan waktu mendengar kalimat tetelestai, sudah selesai, algojo nengok, benar, kerjaan saya sudah selesai. Kamu sudah disalibkan, sudah selesai. Sudah selesai. Saya yakin ada orang-orang Farisi, orang Saduki, para imam yang selama ini cemburu dengan karya Tuhan Yesus Kristus, dan mereka yang selama ini ingin Yesus mati. Dia yang kasih 30 keping perak kepada Yudas supaya Yesus segera dianiaya dan mati. Mereka yang berteriak, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Waktu mendengar sudah selesai, mereka pikir selesai riwayatmu. Habis kau, Yesus, habis kau. Lucifer dan agen-agennya dari jauh mereka melihat. Lucifer selama ini yang paling ketakutan dengan Yesus. Karena mereka tahu kehadiran Yesus akan membuat mereka mengalami kekalahan, mereka mengalami pergumulan. Bahkan ada orang yang kerasukan setan waktu ketemu dengan Yesus. Apa kamu kena mengena dengan aku? Waktuku belum tiba. Seperti mereka ketakutan. Saudara-saudara, ketika Yesus disalib, Lucifer dan antek-anteknya bikin syukuran kemerdekaan. Kita sudah menang, Yesus sudah mati. Mereka tidak tahu bahwa justru waktu Yesus di kayu salib, darahnya menetes ke bumi, membasahi kayu salib. Darahnya itulah yang mengalahkan kuasa iblis. Maka dikatakan oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita apa? Iblis dikalahkan. Jadi sebetulnya tetelestai bukan kalimat kekalahan. Tetelestai adalah kalimat kemenangan. Karena kalimat ini sering diucapkan oleh komandan perang. Komandan perang ketika perang dimenangkan, komandan perang akan berteriak, tetelestai, kita menang, sudah selesai. Semua bilang tetelestai dengan senyum kemenangan. 1, 2, 3. Kurang yakin. 1, 2, 3. Artinya kita menang. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau Anda lihat salib, ingat kita menang.
Kita umat pilihan, bangsa yang kudus, imamat rajani, dan siapapun yang dekat dengan salib harusnya hidupnya berkemenangan. Amin. Saya mau tanya anak-anak panti nih, kalau di sekolah ada temanmu yang kerauhan atau kerasukan, berani tidak tumpang tangan berdoa? Saya mau tanya nih, Ais, berani mendoakan orang kerasukan? Gimana doanya kira-kira? Dalam nama Yesus. Saudara, ada yang pernah mendoakan orang kerasukan? Sudah pernah? Pernah. Takut enggak? Takut, takut nanti kalau rohnya masuk ke saya bagaimana? Saya kasih jaminan, oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis sudah dikalahkan. Jadi saya mau menjamin saudara, ini jaminan dari firman Anda, bahwa ada yang percaya kepada Tuhan, Anda adalah orang yang berkemenangan. Tidak perlu takut santet, tidak perlu takut guna-guna, tidak perlu takut tenung, tidak perlu takut teluh, tidak perlu takut opo-opo, tidak perlu takut apa lagi? Swangi, atau dukun, atau apapun juga, penyihir. Saudara tidak perlu takut apa. Cukup katakan, oleh kuasa darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan. Sebentar kita akan perjamuan kudus. Ingat baik-baik, setiap kali Anda minum anggur dan makan roti, Anda sedang mengalami salib. Di salib ada kata tetelestai. Yesus sudah menang dan kita semua berhak untuk menang. Saya dengan istri pernah mengalami itu. Kita nolong orang kena santet. Jadi mungkin saya pernah cerita, tapi saya mau ceritakan lagi bagi saudara-saudara yang belum pernah dengar. Saya diundang oleh seorang bapak namanya Pak Purwono untuk datang ke rumahnya karena adiknya yang bernama Supiati kena santet. Katanya setiap kali ada suara petasan atau mercon meledak di atas rumah, adiknya kesurupan dan muntah darah. Menurut cerita, dia sudah masuk ke rumah sakit 11 hari. Dan di rumah sakit tidak ada perubahan. Memang dari 8 sinar rongsennya, di dalam perutnya ada paku dan peniti. Dan tidak bisa dioperasi. Kemudian dibawa pulang, dan dia berusaha untuk cari orang pintar, katanya suruh taruh telur di perutnya, supaya itu bisa keluar. Cuman setiap kali taruh telur, telurnya menggelinding. Jadi tidak bisa. Akhirnya saya diundang. Saya dengan ibu pergi saya masih ingat, hari Rebo sore kami datang ke rumahnya. Saudara, saya cerita kepada semua yang melihat waktu itu. Saya bilang, saya pendeta, jadi kalau mau didoakan oleh pendeta, ikut saran pendeta. Mereka bukan orang Kristen. Apakah Anda mau, Bapak Ibu mau berdoa bersama dengan kami? Mereka bilang, siap Bapak, kami mau. Akhirnya kami berdoa, saya tuntun mereka berdoa dari kalimat ke kalimat. Kemudian pada waktu sampai kalimat, dalam nama Yesus, Supiati tidak mau ngomong. Mulutnya bungkam, wajahnya tiba-tiba menjadi bengis, matanya menjadi seperti melotot, suaranya berubah menjadi laki-laki. Dia jatuh, kemudian bergulung-gulung dengan meraung-raung, saudara. Saya terus terang ya, saya takut waktu itu. Serius, saya takut. Karena saya belum pernah punya pengalaman menolong orang kena santet. Jadi saya menggunakan segala macam cara, saya pakai segala macam strategi, mulai pencet jempol kakinya, tampar pipinya, keraskan suara, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak ada perubahan. Waduh, saya bilang, wah bagaimana ini nanti? Ya kan? Saya malu nanti kalau sampai saya pulang orang ini tidak ada perubahan. Saya menenangkan hati. Nah, saya berdoa keras bukan supaya apa? Untuk menguatkan iman saya sendiri, saudara. Akhirnya saya mengajak mereka semuanya. Mari kita menyanyi lagu Haleluya. Yang semua pasti bisa menyanyikan. Mudah kan? Hanya satu kata aja. Haleluya. Semua menyanyi. Haleluya. Haleluya. Tidak lama setelah saya menyanyi Haleluya, tiba-tiba ibu ini diam. Kemudian dia bisa duduk.
Kemudian dia bikin saya kaget. Aduh Pak, sakit di sini. Saya langsung berdoa, dalam nama Yesus. Aduh Pak, pindah di sini, dalam nama Yesus. Oh Pak, turun di sini, dalam nama Yesus. Dan akhirnya dia minta ke kamar kecil, diantar oleh saya masih ingat ada Ibu Koni dengan istri. Dan disitulah waktu dia kencing, keluar paku, keluar peniti. Hanya dengan dalam nama Yesus. Jadi saudara, saya pulang dengan kemenangan. Ya kan? Saya pulang dengan pengalaman baru bahwa ternyata hanya cukup dengan darah Yesus berkuasa, iblis bisa dikalahkan. Saya mau tidur. Baru mau tidur, tiba-tiba ada suara seperti mercon meledak di atas rumah saya. Saya bilang, wah ini ada orang kurang ajar lempar mangkok bakso barangkali ini ya. Tidak lama setelah itu, anak saya Devi waktu itu masih kecil, dia punya mainan trompet warna merah, warna kuning, bunyi sendiri, tet, tet. Wah, saya mulai tahu, ini kerjaan kuasa gelap. Dipikir saya takut. Memang saya takut waktu itu. Tetapi berdasarkan pengalaman tadi, saudara-saudara, saya belajar sesuatu. Ternyata Tuhan tidak membiarkan Anda dicapek-capek oleh kuasa kegelapan. Tuhan tidak pernah bikin malu, saudara. Nah, akhirnya kami berdoa. Nah, tidak langsung selesai. Ada 1 minggu kami berdoa dan saya masih ingat malam terakhir kami dapat kemenangan adalah waktu saya diundang lagi. Pak, masih muntah darah segar dan masih kerasukan katanya. Jadi saya ajak Pak Slamet, Pak Budi, majelis gereja waktu itu datang ke rumahnya Ibu Supiati. Disaksikan oleh orang-orang kampung. Karena di kampung itu kalau ada orang kena santet biasanya mati. Jadi saya bilang, tolong tutup jendela, tutup pintu, kami mau berdoa. Semua menyaksikan, saudara. Ini betul-betul luar biasa. Saya duduk di tikar dan sekali lagi saya mengajak semuanya, mari kita menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Kami sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba ada suara keras berbunyi, doar, dan dalam kecepatan yang sangat tinggi, batu kerikil itu bisa masuk dalam rumah. Prak, 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 prak. Batu berceceran. Kami semua selamat, tidak ada satupun yang kena. Mohon maaf, Ibu Supiati waktu itu kerasukan lagi. Dan akhirnya saya berdoa, mohon maaf. Pada waktu kami berdoa di dalam nama Yesus, ini saat terakhir. Ada, saudara tahu rantai kamrat, rantai yang di motor itu, mohon maaf, keluar dari payudara, tanpa darah dan tanpa apa-apa. Dan hari itu, hari kemenangan, karena setelah itu seisi keluarga diselamatkan. Dan di desa Jangli, ada gereja sidang jemaat Allah karena itu. Pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa. Apa? Tetelestai. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada yang mau berbuat jahat kepada saudara cewek-cewek, kalau ada yang mau melemparkan guna-guna atau menyantet saudara, cukup dalam nama Yesus, dia akan terbuang itu, terlempar di depan saudara. Amin. Haleluya. Jangan takut. Katakan kepada teman saudara, jangan takut. Saya mau mengajak Anda semuanya yang sedang menonton, di salib ada pengampunan, maka berikanlah pengampunan dan hiduplah dalam pengampunan. Di salib ada keselamatan, maka jangan lupa beritakanlah kabar keselamatan. Di salib ada kemenangan, maka marilah kita hidup dalam kemenangan setiap hari. Tidak ada intimidasi, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa terancam. Karena apa? Bersama dengan Tuhan kita hidup dalam kemenangan. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi 66 900 30525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.